Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam. Semoga salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan nama saya Hendrik M. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari tafsir Jalalain, yakni tafsir dari Quran Surat Maryam ayat 1 sampai 98. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Nah, Surat Maryam terdiri dari 98 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Dinamakan Surat Maryam karena di dalamnya dijelaskan atau diceritakan tentang bagaimana kisah Siti Maryam, bunda dari Nabi Isa alaihissalam yang melahirkan tanpa sentuhan laki-laki. Ini merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, dalam Quran surat Maryam ini ada setidaknya 5 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Yang kedua, kisah Siti Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya. Yang keempat, kisah para nabi-nabi yang lain. Dan yang kelima, tentang hari kiamat dan pembalasannya. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat kedua sampai 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain sad. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Lafaz ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Ayat kedua sampai 6 dalam surat ini itu dijelaskan permohonan Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengadu bahwa dirinya sudah tua dan istrinya mandul. Dia ingin memiliki keturunan yang akan mewarisi, yang akan melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwasanya Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih, suara yang lembut, dengan waktu di tengah malam, yang dimana waktu pada saat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian dalam ayat ke-7 sampai 11 itu diceritakan tentang kabar gembira dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yakni Allah memberikan dia seorang putra yang bernama Yahya yang belum pernah ada nama sebelumnya. Sebagai tanda Nabi Zakaria tidak dapat berbicara selama 3 hari. Yahya artinya berarti hidup, dan nama ini belum pernah digunakan sebelumnya. Artinya Allah langsung yang memberikan nama Yahya kepada anaknya atau putranya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian dalam ayat 12 sampai ayat 15 itu disebutkan bagaimana kemudian karakter dari Nabi Yahya alaihissalam. Allah SWT memerintahkan Yahya untuk berpegang teguh pada kitab Taurat, memberinya hikmah sejak kecil. Dia pribadi yang bertakwa, berbakti pada orang tua, serta bukan orang yang sombong atau durhaka. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap agama Nabi Yahya disebutkan memiliki sifat-sifat yang mulia, bahkan sejak dia kecil, seperti kasih sayang, kesucian, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dikenal bukan orang yang sombong atau durhaka, dan selalu berbakti pada kedua orang tuanya. Ini merupakan karakter yang dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang kisah Siti Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan dalam Quran Surat Maryam ini ayat 16 sampai 40. Nah, di sini disebutkan tentang kabar kelahiran Nabi Isa
kemudian proses kelahiran, tuduhan, serta pembelahan Nabi Isa alaihissalam dan penjelasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada surat ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang bagaimana Maryam mengasingkan diri. Lalu dia didatangi malaikat Jibril dalam wujud manusia yang sempurna yang memberinya kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang suci. Nah, saat itu Siti Maryam terkejut karena dia belum menikah, belum disentuh laki-laki. Bagaimana mungkin dia akan bisa hamil? Namun Jibril alaihissalam menjelaskan bahwa itu adalah merupakan ketetapan Allah dan sangat mudah baginya. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwasanya Jibril datang pada Siti Maryam dalam rupa manusia agar Maryam tidak takut, karena jika Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat, maka Siti Maryam pasti akan takut. Kemudian dia datang sebagai wujud manusia dan memberikan kabar gembira tentang akan kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia dan rahmat darinya. Nah, pada proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam hamil dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia pergi ke tempat terpencil di bawah pohon kurma. Dan dalam keputusasaannya itu muncullah suara yang menenangkannya untuk menggoyangkan pohon kurma agar buahnya jatuh dan minum airnya di bawah sungai. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya suara itu adalah suara Jibril yang Allah utus kepada Siti Maryam atau Nabi Isa itu atau suara Nabi Isa itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dengan menghidupkan kembali pohon kurma yang sebelumnya sangat kering dan dia mengalirkan air sungai kecil di dekat Siti Maryam. Kemudian pada ayat berikutnya kembali kepada kaumnya sambil menggendong seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihi. Pada saat kaumnya mencela dan menuduhnya berzina, kemudian dengan izin Allah, Isa yang cepat berbicara, kan sesungguhnya ini Abdullah. Nah, sesungguhnya aku adalah hamba dari Allah. Atanal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, aku diberikan kitab dan dijadikan nabi. Ini merupakan mukjizat besar. Nah, bagi bayi yang baru lahir langsung dapat berbicara dengan fasih. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan dirinya pada saat itu. Ini merupakan bentuk pembelaan dari Nabi Isa, anak kecil yang baru lahir yang dengan izin Allah dia mampu berbicara. Kemudian pada ayat penjelasan tentang aku adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah. Dia menolak, dia mengklaim bahwasanya mereka menyebut bahwa dia adalah anak-anak Allah. Seorang seperti yang dituduhkan oleh kaum Nasrani dalam Quran surat At-Taubah. Orang-orang Nasrani menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog atau percakapan Nabi Ibrahim, nasihat Nabi Ibrahim yang diberikan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wadkur fil kitab Ibrahim in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Ya
abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ini ahdika siratan sawiyya. Nah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim kemudian mengajak ayahnya dengan mengatakan, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ini merupakan pendekatan yang sangat cerdas yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tidak langsung mencela ayahnya karena menyembah berhala, tetapi dia mengajak ayahnya untuk berpikir, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa membuatmu kaya. Kemudian Nabi Ibrahim menawarkan, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Nabi Ibrahim dengan rendah hati dan menganggap dirinya lebih unggul. Kemudian dia memberikan menawarkan ayahnya untuk mengikutinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir akan azab yang menimpamu dari Tuhan yang Maha Pengasih. Sesungguhnya engkau akan menjadi teman bagi setan. Nah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya tentang konsekuensi daripada kekufuran dan dosa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ini juga merupakan adab seorang anak kepada ayahnya, bahwa dia ketika melihat ayahnya berbuat maksiat atau sesuatu yang buruk, maka dia tidak langsung mencelanya atau mencapnya sebagai sesuatu atau kesalahan yang sangat besar, akan tetapi mengajak ayahnya untuk berpikir, kemudian menasihatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian respon yang diterima Nabi Ibrahim dari ayahnya ketika mendengar ajakannya, kemudian Nabi Azar kemudian mengatakan dengan kemarahan, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Sungguh, jika engkau tidak berhenti, niscaya akan kurajam engkau, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nah, saat ini, setelah dinasihati oleh Nabi Ibrahim, kemudian ayahnya marah, lalu mengatakan seperti itu. Kemudian, dalam ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya betapa sulitnya mengubah keyakinan yang sudah mengakar, terutama jika melibatkan tradisi dan ego. Bahkan seorang ayah tidak segan-segan untuk mengancam atau membunuh anaknya saat anaknya masuk ke ranah itu. Nah, dalam ayat berikutnya, kemudian Nabi Ibrahim karena setelah menasihati ayahnya dan mendapat ancaman, akhirnya dia pergi, kemudian berdoa yang dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 47 sampai ayat 50. Nabi Ibrahim kemudian berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik. Nah, ini adalah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya puncak kesabaran dan kasih sayang seorang anak ialah berbakti. Nabi Ibrahim tidak membalas kemarahan ayahnya, melainkan dia balas dengan doa dan harapan. Meskipun kemudian dia menyadari bahwa ampunan bagi orang musyrik adalah tidak pantas. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan untuk berbakti kepada orang tua. Setelah itu, Nabi Ibrahim kemudian berhijrah dari kaumnya. Setelah meninggalkan ayahnya, dia kemudian berjalan yang harus ditempuh dengan menjaga keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam kisah ini itu dijelaskan tentang bagaimana kemudian tauhid adalah pondasi utama agama dan harus diutamakan dalam segala hal, baik ikatan keluarga dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya itu, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada ayahnya dengan penuh hikmah, bukan langsung mencela, akan tetapi dia mengajaknya secara lembut. Dan berikutnya Nabi Ibrahim menguatkan kesabarannya saat berdakwah pada ayahnya.
meskipun pada akhirnya ayahnya marah atau menolak bahkan sampai membunuhnya. Dan yang terakhir yaitu keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, khususnya mereka yang telah mendurhakai atau bahkan kafir. Jadi, tugas seorang anak ialah wajib berbakti kepada orang tua. Saat nasihat kita tidak diterima, maka bisa kita meninggalkan mereka untuk mencari tempat yang lebih baik. Tapi jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Dalam kisah ini adalah pengingat yang abadi tentang bagaimana kemudian perjuangan melawan kesesatan, pentingnya kesabaran dalam berdakwah, dan kemuliaan atau pelajaran dalam tauhid. Ini merupakan poin tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Kemudian poin yang berikutnya tentang kisah para nabi-nabi yang lain yang disebutkan dalam surat ini. Kisah Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Idris. Bahwa semuanya nabi-nabi yang disebutkan dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut memiliki tujuan atau sifat-sifat yang sama. Tentang pertama, konsistensi dalam risalah. Nah, meskipun para nabi-nabi ini hidup di zaman yang berbeda, tetapi inti dakwah dari mereka adalah sama, yaitu mengesahkan Allah dan mengajak manusia untuk taat kepadanya. Kemudian mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji, dari kesabaran, menepati janji, keteguhan yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan juga dukungan pada mereka, ya, berupa mukjizat atau pengabulan doa. Ketika para nabi anbiya meminta kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Dan kemudian yang berikutnya ialah ketaatan yang luar biasa dari para nabi. Kemudian mereka semuanya sujud ibadah sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan juga dalam ayat ini tentang generasi-generasi, bahwasanya faqalafa min ba'dihim khalfun adu'as shalah, bahwa nanti akan generasi di suatu saat nanti yang mereka itu melalaikan salat, ya, menganggap salat itu tidak begitu penting dan lain sebagainya. Nah, di poin berikutnya juga dijelaskan tentang surga yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa. Bahwasanya takwa adalah kunci daripada surga. Karena banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dalam surat Ali Imran, Allah katakan uiddat lil muttaqin. Jadi surga yang seluasnya langit dan bumi Allah siapkan khusus untuk yang bertakwa. Kemudian surga hak atau wajib untuk didapatkan oleh orang bertakwa. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan tentang motivasi untuk kita agar lebih taat, agar menggapai dari itu. Karena itulah balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada poin yang terakhir atau poin yang berikutnya yaitu tentang hari kiamat dan pembalasannya. Nah, dalam ayat ini juga, dalam surat Maryam ini juga disebutkan tentang bagaimana kemudian hari kiamat serta pembalasannya. Jadi orang-orang kafir meragukan tentang hari kebangkitan. Kemudian dijelaskan tentang kondisi manusia di akhirat nanti, perbandingan dunia dan akhirat, tantangan dan bukti kekuasaan Allah serta keesaan Allah dan hari pembalasan. Nah, dalam ayat ini disebutkan juga gambaran bahwasannya orang-orang kafir mereka kemudian bertanya, apakah setelah kami mati kami akan dibangkitkan hidup kembali? Kemudian Allah menjawab dengan mengingatkan mereka tentang penciptaan mereka. Nah, dalam tafsir Jalalain disebutkan menekankan kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang mati. Huwallazi yuhyi wa yumiitu huwallazi yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, ini merupakan poin-poin dari Quran surat Maryam tersebut. Jadi kesimpulannya ialah surat Maryam adalah surat yang kaya akan pelajaran moral, keimanan dan peringatan
kisah-kisah para nabi di dalamnya berfungsi sebagai bukti kekuasaan Allah, keteguhan para utusannya, dan pentingnya akan ketakwaan serta kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.